I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. PLBN. Nah, fungsinya itu memberikan pelayanan satu pintu, mempermudah para pelintas dalam melakukan perlintasan baik dari luar negeri maupun ke negeri kita. Terus keberadaan ini fungsinya untuk masyarakat apa, Bu? Kalau teman-teman nanya itu, pasti kalian tahu fungsinya apa. Setelah dibangun ini, jadinya seperti apa? Dulu waktu sebelum dibangun ini kan tidak seramai ini. Ya kan? Tidak seramai ini. Setelah dibangun ini ada banyak warung makan, bahkan Alfamart sudah ada. Terus Pandelibas juga rame, ya kan? Banyak mereka membangun kos-kosan, banyak kios. Dengan sendirinya itu akan menambah pendapatan masyarakat sekitar. Dari segi peluang usaha, dari segi peluang ada perekrutan tenaga, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang aslinya dari sini. Teman-teman kita TPO, tenaga pendukung operasional, yang kayak kakak Lius ini, namanya tenaga pendukung operasional. Dia sebagai security. Tapi teman-teman jangan kaget loh, security kok nggak pakai sepatu? Dari segi lowongan pekerjaan kita banyak merekrut teman-teman dari asli sini. Terus apa lagi yang kalian mau tanyakan? Dampak negatif Dampak negatifnya? bagi masyarakat. Dampak negatif bagi masyarakat apa ya? Ada mungkin, cuman memang ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan di tempat seperti ini. Ya. Ada, tapi kita tidak bisa sampaikan sekarang ini ya. Agak inisiatif gitu. Yang jelas pasti baik lah. Tujuan presiden kita menjalankan nawacita yang ketiga ini tujuannya harus baik. Oke. Apalagi yang mau ditanyakan nanti baru dijelaskan sama Pak Sipri ya. Ada lagi yang mau dijelaskan? Jadi begini, tadi pembangunan PLBN zona. PLBN ini itu dibangun dalam 2 zona ya, teman-teman. Zona inti yang sekarang kita ada zona pendukung di sebelah situ yang ada Wisma, gedung serbaguna, mes, dan rumah kapel juga food court, pantai Bini. Nah, itu masih kita punya daerah tempat tugas ya, sampai pasar Bini. Pasar tradisional yang pelaksanaannya 1 minggu 1 kali setiap hari Senin. Kami pegawai di sini dari BNPB ada 20 yang PNS ya. Yang PNS ada 18, meninggal 1, tinggal 17. Tenaga supporting staff ada 5. Tenaga supporting staff ada 5. Terus tenaga TPO ada 97. Jadi 97 itu terdiri dari security ada 44, sopir 1, tenaga driver 1. Terus dengan tenaga kebersihan ada 46. 46 karena kemarin Kak Ana udah mengembalikan diri. 46. Teknisi ada 6 orang. Dan pegawai-pegawai saya masih banyak yang bujang. Yang jomblo dong. Ini jomblo nih, Mas Febri ini aslinya dari Medan. Beliau ditugaskan ke sini. Ya? Ada yang ibu-ibu? Kamu suka yang ibu-ibu? Oke.
Oke, jadi begitu jumlahnya seperti itu. Terus ada yang namanya CIQ tadi yang bea cukai imigrasi itu, mereka kalau untuk imigrasi sekitar 6 sampai 8 orang biasanya. Karena terus bea cukai itu sekitar 5 sampai 7 orang ya. Kalau bea cukai itu biasa rolling, pergantian mereka itu setiap 1 bulan 1 kali. Kalau imigrasi itu 3 bulan kadang lebih gitu. Itu. Apa yang mau kalian tanyakan? Ibu bingung. Oh ya, ayo, mari. Terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya selama menjalankan tugas di sini, Ibu mungkin apa saja masalah-masalah yang dihadapi Ibu dalam menjalankan tugas, atau mungkin dari Bapak yang lain dalam menjalankan tugas, masalah-masalah apa saja yang sering dihadapi? Terima kasih. Oke. Oh, siapa lagi? Ya. Ini yang saya tanyakan menyangkut transportasi masuk ke dalam. Apakah dari sini sudah disediakan transportasi atau ada transportasi pribadi sendiri? Untuk masuk ke Timur Leste. Mana? Ibu, Oh ya. baik, terima kasih. Mungkin saya bertanya kendala apa saja yang pas awal pembangunan LBN di sini, Bu? Oke. Siapa lagi? Tidak ada? Tunggu. Oh ya, suster, mari. Baik, pertanyaan saya menyangkut pembangunan awal juga, tetapi di sini saya tahu apakah dalam proses pembangunan awal partisipasi masyarakat di sekitar dilibatkan atau tidak. Ya. Dan misalkan kalau dilibatkan, apakah itu diupah atau mungkin itu secara sukarela. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mulai dari mana ya? Kendalanya kami. Ya. Kendalanya kami waktu saya dulu, nanti baru Pak Siti ya. Kendalanya khususnya saya. Nanti Pak Siti pasti punya versi lain. Kendalanya beliau. Kendalanya saya kesini pertama, jujur ya, panas ini saya tidak suka. Buat kulit saya hitam. Dan itu memang mengeluarkan anggaran kosmetik harus naik lagi. Sekedar intermezzo ya. Kendalanya begini teman-teman. Kita di sini atau dibantu teman-teman TPU ini dengan kebanyakan mereka pendidikannya tidak seperti kita. Jadi untuk memberikan pengertian atau pengarahan ke mereka memang kita butuh effort yang ekstra ya. Kita butuh usaha yang ekstra, butuh approach ke mereka, apa sih mau mereka itu kendalanya gitu saja dari saya. Terus dengan penyesuaian lingkungan itu pasti, dengan kondisi atau yang tadinya kita di sana hanya satu kantor, sekarang sampai di sini kita berurusan dengan banyak kementerian atau lembaga. Pasti kita harus pintar-pintar membawa diri karena harus banyak yang harus kita jaga antar kementerian. Terus yang kedua tadi apa? Sudah? Nah, terkait pembangunan awal, ini saya jujur saja ini. Nanti kalau masih mau jelaskan silakan. Kami kesini ini posisi gedung sudah jadi, dan kami hanya diserahkan ini gedung sudah jadi. Ini kamu kelola secara baik-baik. Nah, proses awalnya dulu seperti apa, itu kami tidak tahu. Nah, jadi kami ini setelah gedungnya semua selesai, diserahkan ini gedung sudah selesai, kami serahkan. Tapi kalau untuk tanggal apa semua memang kami tahu. Tetapi dulu prosesnya awal seperti apa, saya pribadi saya kurang begitu tahu ya. Terus untuk apa tadi? Transportasi. Untuk transportasi kita belum menyediakan transportasi dari sini, tetapi kalau adik-adik mau ke sebelah, kita bisa menggunakan transportasi pribadi yang nanti harus mengikuti prosedur yang berlaku atau ikut aturan-aturan yang berlaku, mulai dari kepolisian, dari bea cukai,
ada surat-surat yang harus dilengkapi. Kalau bawa kendaraan roda 4 berarti kalau dia nama STNK-nya sendiri berarti tidak perlu surat izin ya Pak Sipri? Bukan surat kuasa untuk menggunakan sebelah. Tapi kalau pakai namanya STNK dengan SIM beda, berarti harus ada surat kuasanya dan kita belum ada. Dan nanti kalau umpamanya pelintas biasa itu biasanya mereka dari sini jalan kaki, dari sebelah dari mereka ada sudah ada apa ojek, ada kendaraan yang sudah menunggu gitu. Tidak ada kendaraan khusus yang disediakan oleh kami. Nah, nanti biar Pak Sipri tambah. Pak Sipri silakan tambah itu. Oke, jadi baik, selamat siang. Jadi pertama, pada hari ini juga kita kunjungan dari teman-teman kantor pelayanan pajak Atambua. Jadi total semua yang datang itu ada 117 orang. Sementara 70 orang ada masuk eksekusi. Nanti setelah jam 1 siang mereka kembali untuk bekerja di sini. Jadi itulah fungsinya kita di sini. Fungsinya kehadiran BNPB adalah memfasilitasi terkait pelayanan seperti yang tadi Ibu Tri sampaikan bahwa terkait pelayanan CIQ. Terus yang kedua, sebelum saya menjawab, pemerintah membangun gedung-gedung mewah ini tentunya tidak hanya supaya kita eksklusif, supaya jangan sampai orang yang datang lihat atau foto-foto bahwa ada pembangunan bagus. Tapi tujuan intinya adalah bagaimana masyarakat yang di sekitar sini bisa merasakan pemerataan ekonomi. Kenapa sampai itu terjadi? Makanya pemerintah setelah membangun ini dirasa perlu, ini kamu bangun ini saja, tentunya masyarakat tidak ada dampaknya. Akhirnya bangun yang namanya zona kedua, zona penunjang. Di situ ada wisma. Kenapa dia nanti membantu masyarakat? Ketika orang datang menginap, pasti butuh makan. Kita makan itu kita minta dari masyarakat yang siap. Siapa yang pagi-pagi rajin untuk bangun masak, silakan melayani tamu. Kita ada pasar. Di pasar itu sudah 3 tahun ini gratis. Gratis. Itu karena pemerintah berpikir bahwa supaya masyarakat juga ada merasakan dampak dari pembangunan ini. Terus kita ada food court. Food court yang mungkin ada di tahun 2. Itu teman-teman dari pelayanan pajak ada pakai. Terus kita ada wisma. Mungkin ada hari-hari yang mau menikah bisa. Kita ada itu gedung itu lengkap dengan semua. Jadi semua fasilitas ada sih. Bisa catering juga ya Pak? Bisa catering juga. Muat berapa Pak Sipri? Kalau ini gedung serbaguna itu buat 200 orang. Jadi kalau kita yang pesta sederhana pas. Terkait ada pertanyaan tadi bilang dampak pembangunan. Jadi di mana-mana kalau ada pembangunan pasti ada dampak. Yang negatif pasti ada. Yang pertama itu pasti lahan. Kalau kita mau bangun jalan pasti yang pertama bebaskan lahan. Bangun gedung pasti lahan. Jadi lahan ini awal-awalnya juga kan pakai sistem pembebasan. Tapi pemerintah memikirkan yang terbaik. Jadi tidak ada istilah ganti rugi tapi ganti untung. Karena ini yang sebelumnya harganya mungkin tidak masuk secara NJP-nya di bawah, tapi ketika pemerintah bangun ini NJP-nya dikasih naik. Itu manfaatnya. Sehingga tanah-tanah sekitar sini dengan sendirinya mahal. Kalau dulu kita datang sini tanah masih harga 1 juta, 2 juta. Sekarang sekitar sini standarnya sudah di atas 100. Ya. Itu dampaknya. Jadi dampaknya kepada masyarakat ini ya seperti itu. Contohnya kemarin karantina kesehatan membangun kantor. Dulu kalau dia datang beli, mungkin tanah mungkin harga 20 juta. Tapi kemarin dia beli dan harga 2 miliar. Teman-teman sudah lihat uang 2 miliar? Belum. Tapi yang saya dengar bahwa 2 miliar itu kalau kita beli motor, langsung sekalian dealer-dealer. Berapa karung Pak Sipri? Dari yang pertama bangun lahan, tapi tentunya pemerintah tidak akan merugikan dia punya masyarakat. Terus kedua ada pertanyaan apa kendala? Iya, kendala. Dari kendala sini banyak. Di samping kendala disampaikan oleh Ibu Tri tadi, kebanyakan kita sudah
bangun perlintasan yang bagus itu ternyata ada orang yang masih keluar, banyak. Karena mungkin dia punya kebutuhan mendesak, dia punya dokumen belum lengkap, akhirnya diambil Jalan tikus. itu masih banyak jalan tikus. Terus yang kedua ada yang nekat. Sosis kan sebenarnya tidak boleh. Ya, lewat bawa sosis lagi. Akhirnya ini yang kena di lapangan. Jadi ketika kita kasihan kadang-kadang barang-barang yang sudah dibawa kena disita. Lanjut. Jadi gitu. Terus tadi ini apa? Ada pertanyaan lagi tadi? Transportasi. Kalau di PLN lain sudah ada transportasi yang disiapkan oleh BNPB untuk melayani masyarakat yang ingin melintas. Tapi khusus ini karena melihat bahwa kondisi geografisnya tidak terlalu jauh sehingga belum merasa diperlukan untuk kita siapkan transportasi. Karena kalau kita di sini, kita lewat pagar langsung lihat Sakato, lihat kotanya di sana. Tapi kalau di Antikong, di Aruk, Bado itu harus butuh belasan kilo lagi. Sehingga di sini belum terlalu waktu mendesak untuk disiapkan transportasi. Mungkin saya bisa menjelaskan fungsi pengembangan kawasan. Teman-teman mungkin sedikit. Itu ekonomi pembangunan kok. Iya, ekonomi pembangunan. Dengarkan baik-baik. Jadi terkait pengembangan kawasan, kehadiran BNPB adalah dia melayani, dia menjadi membuat PLN sebagai fungsi pelayanan. Jadi kami melayani CQ. Jadi ketika CQ melayani teman pelintas, kami yang melayani mereka. Ketika mereka butuh gedung, kami siapkan. Ketika mereka butuh ruangan, kita siapkan. Mereka butuh, kami butuh X-ray yang bagus, kita siapkan X-ray.